Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Woi, subscribe! Halo sahabat dingin ilmu, apa kabarnya untuk kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini, channel Dingin Ilmu ini dapat chat nih dari salah satu subscribernya yang bernama Damar. Katanya namanya Damar dan dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Bhinneka Tulungagung. Nah, ini dia chatnya seperti ini. Nah, dia ada dapat soal UAS, itu ujian akhir semester. Nah, di sini dia minta tolong untuk dibuatkan videonya. Dan saya menyanggupinya, dan singkat cerita, inilah soalnya yang diberi. Biar lebih singkat ya, biar nggak buang-buang durasi gitu loh. Nah, ini dia soal seperti ini, saya bacakan. Nah, sahabat, untuk petunjuk umumnya bahwa tugas yang harus Anda buat adalah memuat soal dan jawaban silkus akuntansi perusahaan jasa atau dagang dengan ketentuan sebagai berikut. Wow, ini dosennya ingin santai teman-teman. Ya, kita suruh buat soal, kita suruh kerjakan. Oke. Untuk yang pertama, soal terdiri dari, kita untuk soal yang kita buat ya. Yang A, saldo awal minimal 15 rekening dalam bentuk neraca saldo awal. Nah, ngerti nggak maksudnya? Saldo awal minimal 15 rekening. Nah, contohnya begini. Misalkan kita buat rekening atau akun, istilah seperti itu, kita buatnya ada 20. Nah, dari 20 itu minimal 15 dari akun tersebut ada nominalnya, ada saldo awalnya, seperti itu. Di sini dalam bentuk neraca saldo. Oke, dalam bentuk neraca saldo ya, bukan dalam bentuk neraca. Ingat, dalam bentuk neraca saldo. Nah, yang B, transaksi dalam 1 bulan minimal 30 transaksi. Wow, oke. Habis itu, data penyesuaian minimal 5 buah. Oke. Yang kedua, jawaban terdiri dari jurnal atau jurnal khusus ya. Untuk jurnal itu biasa untuk perusahaan jasa saja. Kalau jurnal khusus itu kebanyakan untuk perusahaan dagang ya. Karena di sini saya milihnya perusahaan jasa, jadi jurnal aja, jurnal umum gitu ya. Yang ke B adalah buku besar, C adalah neraca saldo, yang D adalah jurnal penyesuaian, yang E adalah neraca lajur, yang F adalah laporan keuangan, yang G adalah jurnal produk, yang H adalah menutup buku besar, yang I adalah NSP, neraca saldo setelah penutupan. Oke, petunjuk khususnya, soal boleh diketik atau tulis tangan. Jawaban wajib ditulis tangan. Oke, jawaban wajib ditulis tangan. Oke. Lembar kerja boleh ketikan, dikumpul dalam bentuk hard copy pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2020 di kampus pukul 9 sampai 12 di ruang BPM. Oke, seperti itu. Nah, saya akan jawab yang di sini yang pertama ya, untuk soalnya itu sendiri. Di sini saya akan tampilkan untuk neraca saldo. Mungkin sebelum ke neraca saldo, memakai nama perusahaan bernama Perusahaan Jasa Maju dan Mundur. Perusahaan Jasa Maju Mundur. Tepatnya seperti itu. Alamannya saya bikin di sinilah Jalan Tulungagung nomor 60. Nomor teleponnya adalah saya asalkan 0361223361. Oke, Perusahaan Jasa Maju Mundur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang servis kendaraan sepeda motor dan mobil. Perusahaan dijalankan oleh Tuan Damar. Saya kasih seperti nama daripada yang ngechat saya, yaitu mahasiswa yang ada di kampus Bhinneka Tunggal Ika tersebut, yang bernama Tuan Damar sebagai pemilik, dibantu oleh 10 orang pegawai. Para pegawai terdiri atas 7 montir, 2 salesman, dan 1 orang tenaga akuntansi atau administrasi. Oke lah, untuk jawaban yang pertama, untuk soalnya yang A, untuk neraca saldonya. Pertama saya isikan sudah pasti seperti itu. Perusahaan Jasa Maju Mundur, neraca saldo per 30 November 2019.
yang nantinya ini bisa dijadikan sebagai neraca awal. Baiklah teman-teman, untuk nomornya, ada nomor yang pertama adalah angka 1 yang berupa aktiva, dan angka 11 berupa aktiva lancar. Nah, untuk nomor yang 1 dan 11 ini bisa ditulis ataupun tidak, itu terserah kalian ya. Kalau ditulis mungkin bisa menambahkan poin. Saya tidak tahu kriteria dosennya itu sendiri. Jadi saya tulis seperti ini aja. Walaupun tidak ditulis nggak apa-apa. Biasanya sih langsung aja ya. 111, satunya 4 kali, itu berupa kas ya. Nah, untuk yang B, ada transaksi dalam 1 bulan minimal 30 transaksi. Saya sudah siapkan transaksinya. Jadi saya di sini pakainya bulan Desember ya, teman-teman. Nah teman-teman, untuk jawaban yang C untuk data penyesuaian. Baiklah teman-teman, untuk jawaban yang nomor 2 sudah saya persiapkan seperti ini. Yang pertama pasti kita akan isi dengan kodnya teman-teman, berupa nama perusahaan, yaitu perusahaan jasa maju mundur, jurnal umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dengan halaman 1 ya teman-teman. Nah, untuk kolomnya ini ada tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, dan kredit. Pertama kita isi tanggal 2019 Desember ya. Untuk transaksi yang pertama yaitu D1, di mana bunyi dari transaksi tersebut adalah diterima jasa servis sepeda motor sebesar 1.200.000 dari Bapak Toto. Yang artinya bukti transaksinya itu kita masukkan, yaitu BKM 12-1 dengan keterangan kas di debit dan di kredit adalah pendapatan servis motor sebesar 1.200.000. Untuk transaksi nomor 2, 2 Desember 2019 BKK 12-1, pembayaran untuk iklan di Facebook sebesar 102.000. Jadi akun yang dipergunakan di sini adalah biaya iklan pada kas sebesar 102.000. 3 Desember 2019 BKK 12-2, pembelian mesin bengkel dari Toko Superjaya seharga 5.760.000. Jadi akunnya adalah mesin pada kas sebesar 5.760.000. 4 Desember 2019 BKK 12-3, pembayaran tagihan listrik dan telepon sebesar 350.000. Biaya listrik dan telepon pada kas sebesar 350.000. 5 Desember 2019 BKM 12-2, diterima jasa servis sepeda motor sebesar 300.000 dari Tuan Jamal, yang artinya adalah dengan akun kas pada pendapatan servis motor sebesar 300.000. 5 Desember 2019 BKM 12-3, diterima jasa servis mobil dari Bapak Sukses sebesar 7.600.000. Jadi akunnya adalah kas pada pendapatan servis mobil senilai 7.600.000. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya saya akan bahas di video yang berikutnya, di sesi yang kedua, yaitu part 2-nya. Oke teman-teman, see you in the next video. Goodbye.